Mammoth. Mammoth adalah gajah raksasa zaman es dengan bulu tebal dan gading panjang melengkung indah. Hidup di padang rumput beku Eurasia dan Amerika Utara, hewan ini jadi ikon dunia purba yang megah. Tubuhnya bisa setinggi 4 meter dan berat hingga 6 ton. Gadingnya digunakan untuk menggali salju, mencari rumput, sekaligus alat bertarung. Penampilannya gagah dan legendaris, sampai-sampai banyak patung dan film terinspirasi darinya. Mammoth punah sekitar 4.000 tahun yang lalu akibat perubahan iklim dan perburuan manusia. Namun beberapa sisa tubuhnya masih utuh di es Siberia, bikin ilmuwan semangat untuk mencoba menghidupkan kembali lewat teknologi cloning. Burung dodo. Burung dodo jadi simbol klasik kepunahan. Hidup di Pulau Mauritius, burung ini tidak bisa terbang dan punya tubuh gemuk serta paruh besar melengkung yang khas. Meski terlihat lucu, dodo sebenarnya tangguh di habitat aslinya sampai manusia datang. Karena tak punya predator alami, mereka tak takut manusia dan itulah awal kehancurannya. Dalam waktu kurang dari 1 abad setelah ditemukan, burung dodo lenyap akibat perburuan dan hewan pendatang seperti anjing dan tikus. Bentuknya unik, campuran antara merpati besar dan ayam, membuatnya tetap ikonik sampai sekarang. Harimau Tasmania, dikenal juga sebagai Thylacinea. Harimau Tasmania bukan kucing besar, tapi marsupial pemangsa dari Australia dan Tasmania. Tubuhnya mirip anjing dengan belang di punggung seperti harimau, bikin tampilannya benar-benar unik. Thylacinea adalah pemburu malam yang gesit dan soliter, hidup berburu kanguru kecil dan burung. Sayangnya manusia menganggapnya hama ternak dan memburunya sampai punah di awal abad ke-20. Rekaman video terakhir Thylacinea di kebun binatang Hobart tahun 1936 jadi peninggalan berharga. Wajahnya yang misterius dan tubuh langsing bergaris itu masih membuat banyak orang berharap spesies ini bisa ditemukan kembali di hutan Tasmania. Quagga. Quagga adalah subspesies zebra dari Afrika Selatan dengan tampilan setengah belang dan setengah polos. Depan mirip zebra, belakang seperti kuda coklat. Kombinasi ini bikin quagga kelihatan seperti hasil desain eksperimental alam. Hewan sosial ini hidup di padang rumput, bergerak dalam kawanan besar. Sayangnya perburuan besar-besaran di abad ke-19 untuk diambil kulit dan dagingnya membuat quagga punah. Quagga terakhir mati di kebun binatang Amsterdam tahun 1883. Karena keunikannya, ilmuwan mencoba membangkitkannya kembali lewat program The Quagga Project dengan menyilangkan zebra modern yang punya gen mirip nenek moyangnya. Glyptodon. Bayangkan armadillo tapi seukuran mobil kecil, itulah Glyptodon. Hewan raksasa ini hidup di Amerika Selatan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Cangkangnya keras seperti kubah, beratnya bisa mencapai 1 ton, melindungi tubuhnya dari predator besar seperti Smilodon. Meski tampak garang, Glyptodon adalah herbivora damai yang memakan rumput. Hewan ini punah bersamaan dengan akhir zaman es, kemungkinan karena kombinasi perubahan iklim dan perburuan manusia purba yang mengincar daging serta cangkangnya. Smilodon. Smilodon dikenal sebagai saber-tooth cat, kucing besar dengan taring depan panjang mencapai 20 cm. Wajahnya garang, tubuhnya kekar, dan rahangnya kuat. Hidup di benua Amerika selama zaman es. Smilodon berburu hewan besar seperti bison dan kuda liar. Taringnya yang panjang bukan hanya alat membunuh, tapi juga simbol kekuatan alam liar prasejarah. Punah sekitar 10.000 tahun yang lalu, kemungkinan karena hilangnya mangsa besar dan perubahan lingkungan. Tulangnya banyak ditemukan di La Brea Tar Pits, California. Penampilannya yang seperti campuran singa dan monster kuno bikin Smilodon tetap jadi binatang di dunia paleontologi. Megaloceros. Megaloceros atau rusa raksasa Irlandia adalah rusa terbesar yang pernah hidup. Tanduknya bisa membentang hingga 3,6 meter. Hewan ini jadi simbol keagungan alam Eropa prasejarah. Tubuhnya mirip rusa modern tapi jauh lebih besar dan gagah. Megaloceros hidup di padang rumput terbuka, makan rumput dan dedaunan. Sayangnya, tanduknya yang luar biasa besar mungkin jadi beban di masa sulit. Ditambah perubahan iklim yang drastis, mereka pun punah sekitar 7.700 tahun yang lalu. Fosilnya masih sering ditemukan dalam kondisi bagus, membuat banyak orang kagum dengan keindahan alami yang dulu menghiasi bumi. Woolly rhinoceros. Rhinoceros berbulu ini hidup di Eropa dan Asia selama zaman es. Tubuhnya besar, berbulu lebat dan punya tanduk panjang melengkung yang khas.
Penampilannya seperti versi prasejarah badak modern, tapi jauh lebih gagah. Mereka tahan terhadap suhu ekstrim dan hidup berdampingan dengan mamut. Lukisan gua dari manusia purba menunjukkan betapa pentingnya hewan ini di kehidupan mereka. Sayangnya, kombinasi perubahan iklim dan perburuan menyebabkan kepunahannya sekitar 10.000 tahun lalu. Fosilnya yang masih berbulu tebal sering ditemukan di es Siberia, seolah waktu berhenti bagi makhluk megah ini. Megalodon, sang legenda laut purba. Megalodon adalah hiu terbesar yang pernah hidup. Panjangnya bisa lebih dari 18 meter. Dengan rahang sebesar mobil dan gigi setajam pisau baja. Bayangkan seekor hiu raksasa yang mampu menelan paus kecil dalam satu gigitan. Hidup sekitar 3,6 juta tahun yang lalu, Megalodon menguasai lautan hangat di seluruh dunia. Penampilannya sangat mirip hiu besar, tapi versi raksasa yang berkali-kali lipat lebih menakutkan. Burung puuli. Burung kecil asal Hawaii ini punya warna lembut, perpaduan putih, coklat, dan abu yang membuatnya tampak elegan. Puuli hidup di lereng hutan lembab, Maui, dan dikenal pemalu serta langka sejak awal ditemukan pada 1970-an. Bentuk paruhnya melengkung indah, menandakan spesialisasi mencari serangga kecil di bawah daun. Keindahan Puuli bukan pada warna mencolok, tapi pada aura tenang dan khas burung hutan Hawaii yang damai. Sayangnya, akibat deforestasi dan penyakit yang dibawa nyamuk, Puuli punah pada 2004. Burung ini meninggalkan warisan keanggunan yang sederhana tapi menyentuh, seperti simbol keheningan hutan yang hilang. Harimau Bali. Harimau Bali adalah salah satu subspesies harimau terkecil di dunia, tapi keindahannya luar biasa. Tubuhnya ramping dengan pola belang yang lebih rapat dan kontras dibanding harimau Jawa dan Sumatera. Hidup di hutan tropis dan semak belukar Bali, mereka jadi puncak rantai makanan pulau itu. Namun, perburuan dan penyempitan habitat menyebabkan kepunahannya pada 1940-an. Harimau Bali kini hanya bisa dilihat lewat foto tua dan tengkorak di museum. Passenger Pigeon. Burung ini dulu terbang memenuhi langit Amerika Utara dalam kawanan besar hingga menutupi matahari. Tubuhnya ramping dengan bulu bergradasi biru abu dan dada kemerahan yang berkilau di bawah sinar matahari. Passenger pigeon adalah simbol harmoni alam dalam jumlah luar biasa, namun manusia memburu mereka besar-besaran hingga spesies ini punah pada awal abad ke-20. Burung terakhir bernama Marta mati di kebun binatang Cincinnati tahun 1914. Pink-headed duck. Bebek ini benar-benar memukau, kepala merah muda cerah, yang kontras dengan tubuh coklat gelap. Dulu hidup di dataran banjir India dan Myanmar. Bebek ini terlihat seperti hasil lukisan alam yang eksotis. Sayangnya, pengeringan lahan basah dan perburuan menyebabkan kepunahannya sekitar pertengahan abad ke-20. Keindahan warnanya begitu mencolok, sehingga banyak pelukis alam menaruhnya sebagai simbol nostalgia tropis Asia Selatan. Paradise Parrot. Burung beo Australia ini benar-benar pantas menyandang nama Paradise. Warna bulunya luar biasa, paduan biru muda, hijau zamrud, merah bata, dan kuning cerah yang berkilau di bawah matahari. Paradise Parrot hidup di padang rumput terbuka Queensland dan memakan biji-bijian. Tapi kebakaran lahan, hilangnya habitat, dan predator seperti kucing membuatnya punah sekitar 1920-an. Burung ini dikenal jinak dan sering berpasangan seumur hidup, menjadikannya salah satu kisah kepunahan paling sedih dari burung tercantik Australia.